الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والأنام اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini, mari bersama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam, panjang umur, sehat walafiat dalam taat. Siang ini ringan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Seiring dengan harapan kita, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang taat menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian, kuatkan iman, tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan di dalam ayat nomor 102 dari surat Ali Imran, perintah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya. Kemudian di akhir ayat itu Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan mati. Tidak ada satupun manusia yang tahu di mana dia akan dicabut nyawanya oleh Allah.
wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu seorang manusia apa yang ia akan lakukan besok hari, dan tidak ada yang tahu di tanah mana, di tempat mana dia akan mati. Kita tidak ada yang tahu jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa akan dipanggil oleh Allah. Tapi kematian itu adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, tak terkecuali pun kita. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia, tidak ada satupun orang beriman yang menginginkan kematian tidak baik. Kita semua ingin kalau mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kehidupan manusia tergantung ujungnya, akhirnya. Rasul mengatakan, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya kehidupan manusia amalnya tergantung akhirnya, tergantung ujungnya. Maka kita selalu meminta kepada Allah husnul khatimah, diakhirkan dalam umur yang baik. Supaya kita mendapatkan kebaikan sampai akhir, tidak ada jalan lain kecuali kita menjaga stabilitas keimanan dan amal kita kepada Allah. Jangan berani-berani melakukan maksiat, khawatir ketika kita maksiat, disitulah ketetapan ajal Allah terjadi. Jangan berani-berani melakukan dosa kepada Allah, karena kita takut ketika kita melakukan dosa, disitulah saatnya kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada yang tahu, urusan ajal adalah urusan Allah. Maka menjaga stabilitas keimanan, menjaga stabilitas amal soleh menjadi kewajiban kepada kita setiap saat dan setiap waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam hadis yang tadi saya bacakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, dimanapun kamu berada. Hadis ini seakan-akan memberitahu, memberikan peringatan. Terkadang amal kita terpengaruh oleh waktu dan tempat. Ketika seseorang mendapatkan rezeki umroh, ketika seseorang mendapatkan rezeki ibadah haji, berada di tanah suci Mekah dan Madinah, begitu luar biasa amalannya. Subuh jam 5, jam 3 sudah berangkat dari hotelnya. Baca Qur'annya banyak, sodakohnya luar biasa, auratnya tertutup dengan rapih mengikuti syariat agama. Itu terjadi di kota Mekah dan kota Madinah. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang setelah kembali ke Indonesia masih seperti itu? Kalau ada perubahan, berarti keimanan dan amalannya sangat terpengaruh dengan tempat. Begitu juga kita melihat suasana semangat orang beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang lalu. Masya Allah, sholat sunnahnya banyak, berjamaah setiap waktu di masjid, sodakohnya luar biasa, tilawah Qur'annya, tadarusnya, sekali ada yang 2 kali bahkan 3 kali khatam selama 1 bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah di bulan Zulqa'dah awal ini masih kita tadarus? Pertanyaannya, apakah sedekah itu masih kita tunaikan? Apakah sholat berjamaah di masjid 5 waktu tetap kita konsisten? Pertanyaannya itu adalah jawabannya ada di hati kita masing-masing. Saudaraku sekalian,
Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang beramal soleh dalam kondisi yang berkesinambungan, meskipun amalnya tidak terlalu besar dan banyak. Khairul a'mal wa ahabbuha ilallah al-amalud daim adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan anak Adam yang terbaik, meskipun amalnya sedikit, tapi yang paling berkelanjutan, yang paling berkesinambungan. Disinilah pentingnya kita menjaga keistiqomahan dalam beramal soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, catatan ini menjadi penting agar kita menjadi orang baik, tidak hanya di Mekah dan di Madinah, tidak hanya di bulan suci Ramadan, tapi seluruh kehidupan kita, 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu pekan, 30 hari dalam satu bulan. Sepanjang waktu, sepanjang masa, kita tentu selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan itu, tetap menjalankan amal soleh dan beribadah kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu, seraya mengatakan jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian menyesal dan bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah dengan janji Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang menjaga keimanan dan amal soleh. Hadirin rahimakumullah, tidak ada pilihan lain buat kita orang-orang beriman kecuali menjaga keimanan dan amal soleh sepanjang hayat hidup kita, selagi Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat yang terbaik agar kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar terus beriman dan bertakwa, beramal soleh sampai kita semua dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, selamat dalam kehidupan dunia, di akhirat menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidal khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa amrun bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikatihi almusabbihati biqudsihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali
وعلى بقية صحابة رسول الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك التي هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصرهم على عدوهم نصرا عزيزا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود المعتدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.